Bayangkan, kamu berhasil selamat dari kecelakaan pesawat yang mengerikan. Tapi saat membuka mata, kamu sadar bahwa itu bukanlah akhir dari mimpi burukmu. Di tengah lautan luas tanpa harapan, bangkai pesawat yang menjadi satu-satunya tempat berlindung justru dikepung hiu-hiu lapar yang siap menerkam kapan saja. Hari ini di Teyuga Channel, kita akan mengulas alur cerita film Deep Water yang rilis tahun 2026. Sebuah film survival penuh ketegangan yang akan membuatmu terus waspada dari awal hingga akhir. Siapkan dirimu, karena setelah ini setiap detik adalah pertarungan antara hidup dan mati. Mari kita mulai. Malam sebelum penerbangan dari Los Angeles ke Shanghai, seorang pilot senior bernama Rich merayakan penerbangan terakhirnya dengan karaoke di sebuah bar. Rekannya, First Officer Ben, menerima telepon dari istrinya yang kesal karena Ben tidak pulang sesuai janji. Ben beralasan jadwalnya berubah, tetapi istrinya mengatakan anak mereka sedang sakit dan Ben seharusnya ada di rumah. Dari percakapan itu, terlihat bahwa Ben sebenarnya memang sengaja menghindari pulang dan memilih jadwal penerbangan agar bisa menjauh dari keluarganya. Keesokan harinya, para penumpang mulai berdatangan. Salah satu penumpang bernama Dan terlihat sengaja memasukkan baterai litium ke dalam tas kopernya. Bahkan saat petugas menanyakan soal barang membahayakan yang dia bawa, pria itu tidak mengakuinya. Di sisi lain, Ben mendengar seorang anak perempuan bernama Cora berkata kepada ayahnya yang bernama Declan bahwa ia tidak suka naik pesawat karena merasa tidak aman. Ben mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di gerbang keberangkatan, seorang penumpang bernama Lily bepergian bersama tim e-sportnya. Ia diganggu oleh Hutch, pemain mabuk dari tim lain. Rekan satu timnya Lily, Sam, langsung turun tangan membelanya. Singkat cerita, tak lama lagi pesawat berukuran jumbo itu akan lepas landas. Setelah semua penumpang naik, seperti biasa, pramugari akan mengarahkan para penumpang agar menempati kursi yang sudah dipesan. Dan tak lama lagi, pesawat siap berangkat. Ben dengan tegas meminta pengecekan ulang, membuat Rich bercanda apakah Ben akan memukulnya seperti dulu ia pernah memukul atasannya saat masih di angkatan udara yang akhirnya membuatnya dikeluarkan. Di kabin, penumpang kutu buku bernama Matt sibuk bekerja di laptopnya sambil mengobrol dengan seorang perempuan tua yang duduk di dekatnya bernama Becky. Si Dan, penumpang nakal yang bawa litium, ia merasa terganggu dengan suara ngorok pria gendut yang ada di sebelahnya. Ia pun mencoba meminta penyumbat telinga pada pramugari cantik bernama Zoe. Sayangnya, Zoe mengatakan bahwa mereka sedang kehabisan benda tersebut. Ketika Becky melihat Matt memperhatikan Zoe, ia langsung menggoda Matt bahwa ia tidak punya peluang. Sementara itu, Lily bertanya kepada Sam kenapa ia menyebutnya ceroboh. Sam lalu menjelaskan bahwa di pertandingan terakhir mereka hampir kalah karena rencana Lily terlalu berhati-hati. Meski akhirnya menang, Sam menegaskan bahwa mereka harus belajar bekerja sebagai tim. Lily lalu menanyakan kenapa Sam belum membaca surat yang ia berikan. Sam berkata ia akan membacanya setelah mereka mendarat. Di tempat lain, Declan meminta Cora agar bersikap lebih baik kepada ibu tirinya yang bernama Jaya, serta menjaga adik tirinya yang bernama Finn. Namun Cora sama sekali tidak tertarik. Setelah itu, Declan dan Jaya pergi ke toilet pesawat untuk berhubungan intim. Di ruang bagasi bawah pesawat, baterai litium milik Dan mulai mengeluarkan percikan api. Di saat yang sama, Finn yang mencari ibunya malah bertemu dengan Matt. Matt membiarkannya duduk dan bermain game bersamanya. Tak butuh lama, percikan api di bagasi menyebabkan kebakaran hebat. Indikator kebakaran pun segera diketahui oleh Ben dan mencoba menyalakan pemadam kebakaran otomatis.
namun tidak mampu melumpuhkan api yang berkobar. Sementara itu, Cora pergi ke toilet dan mengetuk pintu di saat bapak dan emak tirinya lagi sanghai-sanghainya. Para kru segera dikerahkan mencoba memadamkan secara manual, tetapi masih gagal. Api semakin membesar, tekanan kabin rusak, dan para penumpang mulai terluka. Di toilet, Declan dan Jaya terhempas hingga wajah mereka menghantam cermin. Cora yang awalnya di depan toilet sampai meluncur ke kabin, namun dia beruntung berhasil diselamatkan oleh Lily. Kepanikan dan jeritan pun memenuhi pesawat itu. Seluruh penumpang diperintahkan segera memakai masker oksigen. Dengan terpaksa, pesawat diturunkan ke ketinggian 10.000 kaki. Setelah dirasa masih ada waktu, Rich memberitahu penumpang soal insiden yang terjadi dan akan melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Guam. Di saat genting seperti itu, Dan justru masuk ke toilet untuk merokok. Sedangkan pramugari Penny berusaha melindungi Cora yang hendak mencari ayahnya. Tak lama kemudian, salah satu mesin pesawat terlempar menjebol kabin mesin lalu menghantam salah satu turbin hingga meledak. Sebagian dinding pesawat robek terbuka mengakibatkan beberapa penumpang tersedot keluar. Para pilot berusaha menghubungi bantuan, tetapi komunikasi gagal. Rich akhirnya terpaksa melakukan pendaratan darurat di laut dengan Ben membantunya agar tetap tenang. Bahan bakar dikeluarkan dari pesawat. Rich meminta penumpang agar bersiap-siap dengan benturan yang akan terjadi. Singkat cerita, pesawat itu pun akhirnya nyebur ke laut. Pesawat memang berhasil mendarat, tetapi karang tajam di bawah laut merobek bagian bawah pesawat. Badan pesawat itu terbalik dan hancur, terbelah menjadi beberapa bagian dan air mulai memenuhi kabin. Di lautan, puing-puing pesawat dan api tersebar di mana-mana. Para penyintas berusaha naik ke permukaan dan sebagian lagi sudah jadi almarhum. Rich pingsan saat pendaratan dengan kakinya terjepit peralatan logam di bagian depan pesawat. Ben dan Penny bekerja sama mencoba membebaskannya sebelum ia tenggelam. Apalagi kaca bagian depan pesawat sudah mulai retak terhempas tekanan air membuat mereka semakin panik. Di bagian tengah pesawat, Sam panik mencari keberadaan Lily. Sementara itu Dan masih sempat-sempatnya merokok. Bagian ekor pesawat dengan kokoh berdiri di atas karang dan hampir seluruhnya terendam, menyisakan kantong udara kecil tempat Matt, Becky, Zoe, dan Finn bertahan hidup. Sedangkan di laut terbuka, Lily ternyata masih hidup. Ia berenang mencari pegangan, tetapi tiba-tiba sesuatu menarik ke bawahnya. Lily berhasil muncul kembali dan naik ke sepotong badan pesawat. Akan tetapi, ia sangat ketakutan saat melihat luka gigitan di kakinya. Ben dan Penny terus berusaha menyelamatkan Rich, tetapi mereka gagal membebaskan seniornya itu. Ia bahkan mempertimbangkan memotong kaki Rich agar bisa menyelamatkannya. Tetapi, Penny memperingatkan bahwa Rich akan mati kehabisan darah. Rich yang sadar nasibnya sudah tidak bisa diubah menyuruh Ben dan Penny pergi selagi masih bisa. Ia berkata kepada Ben bahwa sekarang Ben lah yang memimpin. Dengan berat hati, Ben dan Penny akhirnya meninggalkan Rich yang memeluk foto keluarganya. Bersama Cora, mereka mengamati sisa-sisa kecelakaan. Di dalam toilet, Jaya dan Declan akhirnya sadar dalam keadaan terluka. Declan kemudian membuka pintu meski Jaya berteriak agar ia berhati-hati. Sehingga air pun langsung menerjang masuk dan menghantam mereka. Di kokpit, Rich menatap foto istri dan anak-anaknya sebelum jendela pecah dan air menenggelamkannya. Di bagian ekor pesawat, Matt dan Zoe berusaha membangunkan Becky yang tak sadarkan diri. Dan akhirnya wanita tua itu pun terbangun saat mendengar percakapan Matt dan Zoe yang akan memindahkannya
namun tidak yakin dengan berat badannya yang sekitar 150 pon. Ben lalu berniat ingin berenang ke bagian tengah pesawat untuk mencari ILT, yaitu alat pelacak darurat yang bisa membantu penyelamatan. Namun, Penny memutuskan ia yang akan berenang mencarinya. Cora meminta Penny mencari orang tua dan adiknya jika berhasil sampai. Namun, pada saat Penny berenang, Cora melihat seekor hiu di air. Mereka berteriak memperingatkan, tetapi Penny sama sekali tidak mendengar. Ben segera mengembangkan rakit penyelamat dan naik bersama Cora untuk mengejar Penny. Namun, hiu itu terlanjur menyerang pramugari berkulit eksotis tersebut. Ben mencoba menariknya ke rakit, tetapi hiu kembali datang dan membunuh Penny. Tiba-tiba hiu itu melompat ke atas rakit. Beruntung, Ben berhasil memukul mundur hiu itu dengan gayung. Di ekor pesawat, Matt, Zoe, Finn, dan Becky terus memanjat untuk menghindari air yang semakin naik. Zoe merawat pergelangan tangan Matt yang patah, sementara Becky menenangkan Finn agar ia tidak panik dan menghabiskan oksigen terlalu cepat. Di bagian tengah, Sam menyarankan sebagian penumpang keluar ke karang agar bagian pesawat tidak tenggelam karena terlalu berat. Hutch menolak dan menganggap rencana itu bodoh, tetapi penumpang lain setuju dengan Sam. Perdebatan itu membuat Hutch dan Sam bertengkar. Si bangkai tua dan memilih tidak ikut membantu, justru tetap tinggal di badan pesawat. Sementara itu, potongan badan pesawat tempat Lily bertahan mulai tenggelam. Ia terpaksa kembali berenang menuju bagian tengah. Sam sangat lega melihat Lily yang masih hidup. Namun tak lama kemudian, hiu masuk ke bagian pesawat yang mulai dipenuhi air dan memangsa beberapa penumpang, termasuk pelatih dan teman Hutch. Hutch yang marah langsung menyerang Sam secara fisik, tetapi Ben datang dan menahannya. Ben kemudian menegur Hutch karena malah memperburuk keadaan. Kembali di ekor pesawat, Zoe berniat berenang turun untuk mencari jalan keluar. Namun, sebagai lelaki sejati, Matt memilih melakukannya. Matt berenang ke bawah dan menemukan lubang di dasar bangkai pesawat itu. Akhirnya, ia berhasil keluar dan naik ke permukaan. Di sana, ia terkejut bertemu Declan yang juga berhasil selamat. Declan bertanya tentang Cora, tetapi sebelum sempat mendapat jawaban, ia diserang hiu. Di bagian tengah, Ben berhasil membawa sebagian besar penumpang ke rakit dan dia menemukan alat pelacak. Namun, ketika ia sadar Cora pergi ke bagian belakang untuk mencari keluarganya, Ben menyerahkan alat itu kepada Dan, sedangkan dia pergi mengejar Cora. Beruntung Cora berhasil dia selamatkan sebelum diserang seekor hiu ganas. Beberapa saat kemudian, air akhirnya menerobos masuk dan mendorong semua orang keluar dari badan pesawat. Dalam kekacauan itu, Dan justru menjatuhkan alat pelacak ke laut. Sam lalu menemukan Hutch mengambang di air dan segera menariknya agar tidak tenggelam. Namun mereka tiba-tiba langsung dikepung hiu yang berputar mengitari mereka. Semua orang berusaha naik ke rakit dan Ben marah besar kepada Dan yang tidak menyesal sudah menjatuhkan alat pelacaknya. Sementara itu, Sam dan Hutch berusaha tetap tenang di saat hiu mengepung mereka. Ketika melihat Sam dan Hutch dalam bahaya, Ben memutuskan menyelamatkan mereka. Sedangkan Dan menolak karena tidak mau mengambil resiko. Bahkan dia memukul Ben. Ben pun langsung membalasnya sehingga menjatuhkan Dan. Setelah itu Ben mengarahkan rakit untuk menjemput Sam dan Hutch tepat sebelum mereka dimangsa hiu. Sam dan Hutch yang sebelumnya berselisih kini menjadi rekan seperjuangan karena Sam sudah menyelamatkan nyawanya. Di bagian ekor, Zoe dan Finn memutuskan berenang keluar mengikuti jalur Matt. Sementara Becky yang merasa tidak akan sanggup memilih tetap tinggal di tempatnya. Meskipun Zoe dan Finn berjanji akan kembali. Saat berenang keluar, mereka terkejut melihat jasad Matt mengambang di bawah air. Sedangkan di atas rakit, Dan bertanya kepada Ben soal anak-anaknya. Dan berkata, ia punya 3 anak dan akan pulang kepada mereka apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, sebuah pesawat melintas di atas mereka. Para penyintas itu pun mencoba memberi sinyal bantuan. Sementara itu,
Zui dan Finn berhasil mencapai rakit berukuran besar. Namun tiba-tiba seekor hiu menggigit kaki Zui. Meski terluka parah, Zui berhasil membawa Finn dan dirinya naik ke rakit. Karena kehilangan banyak darah, Zui segera mengikat pahanya yang terkena gigitan. Namun akhirnya pramugari itu tak sadarkan diri. Finn sangat ketakutan saat hiu mulai menabrak bagian bawah rakit dan dia berusaha menyadarkan Zui. Ketika ia mencondongkan tubuh untuk melihat, hiu kembali menabrak rakit membuat Finn jatuh ke air. Hari mulai gelap. Di dalam ekor pesawat, air hampir mencapai bagian atas. Dengan menangis, Becky menatap foto cucunya di ponsel, mencium layar itu, lalu tenggelam saat air terus naik. Malam harinya, helikopter penyelamat datang. Kapal terdekat, sebuah kapal nelayan Tiongkok, juga dihubungi untuk membantu. Hutch kemudian berterima kasih kepada Sam karena sudah menyelamatkannya, dan dia mendorong Sam agar mengatakan perasaannya kepada Lily. Sementara Ben mencoba menenangkan Cora yang hancur karena merasa keluarganya sudah hilang. Cora juga merasa bersalah karena selama ini dia tidak bersikap baik kepada Finn. Setelah itu, tim helikopter segera menurunkan satu penyelamat. Tetapi saat orang itu jatuh ke air, seekor hiu tiba-tiba muncul dan langsung merobek kakinya. Helikopter mencoba menariknya kembali, tetapi hiu melompat dari air dan langsung memangsanya, lalu menariknya ke bawah. Karena orang itu masih terhubung dengan helikopter, helikopter itu pun ikut terseret dan jatuh ke laut, membuat salah satu rakit penumpang menjadi terbalik. Dalam kepanikan untuk naik kembali ke rakit dan mendorong seorang perempuan hingga ia jatuh ke laut dan jadi santapan hiu. Tak lama setelah itu, kapal nelayan akhirnya mendekat. Ben menembakkan pistol suar, namun air di sekitar karang terlalu dangkal, sehingga kapal tidak bisa mendekat sepenuhnya. Para penyintas terpaksa harus mendayung rakit menuju kapal nelayan itu. Ben kemudian menyadari Cora telah menghilang. Salah satu penumpang kemudian melihat Cora naik ke atas potongan bangkai pesawat lain. Ben segera menyelam dan berenang menjemputnya, yang kemudian dikejar oleh hiu. Ia naik ke puing itu, menenangkan Cora, serta memberi jaket pelampung. Ben membawa bocil itu kembali ke air menuju rakit. Pasukan hiu yang kelaparan menyerang mereka. Namun Ben berhasil menembak salah satu hiu tepat di mulutnya dengan suar. Ketika hiu lain mulai mendekat, para nelayan Tiongkok terpaksa melemparkan hasil tangkapan mereka ke laut. Hiu-hiu itu beralih mengejar ikan, memberi Ben, Cora, dan para penumpang kesempatan untuk selamat. Sementara itu dia menemukan sekotak rokok yang mengambang di air. Saat ia hendak merokok, tiba-tiba seekor hiu menabrak rakit, membuat Dan jatuh ke laut dan akhirnya dimangsa predator laut tersebut. Keesokan harinya, para penyintas sudah berada di kapal nelayan, mencoba memulihkan diri dari malam mengerikan itu. Sam lalu memberitahu Lily bahwa suratnya hilang dalam kekacauan. Namun, Lily berkata kepada Sam, pasti sudah tahu apa isi surat tersebut. Sam masih ragu apakah mereka bisa bersama karena aturan dalam dunia e-sport, tetapi akhirnya ia mencium kening Lily. Lily membalas dengan mencium pipinya. Sedangkan Cora meminjam ponsel Ben untuk menggunakan pelacak yang pernah dipasang ibu tirinya pada Finn. Dengan bantuan pelacak itu, kapal nelayan akhirnya berhasil menemukan rakit Finn. Di dalamnya, Finn dan Zui ternyata masih hidup. Cora dan Finn akhirnya berpelukan. Cora meminta maaf dan Finn tentu memaafkannya. Zui memberitahu Ben bahwa Becky masih menunggunya, tetapi Ben hanya menggeleng pelan, menandakan Becky tidak berhasil selamat. Ben kemudian melihat foto keluarganya, termasuk anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu ia pun menangis. Ia menelepon istrinya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu, ia berbicara dengan anak-anaknya dan berjanji bahwa ia akan pulang. Film ini pun ditutup dengan kapal berlayar, siap mengantar mereka yang selamat dari malaikat maut. Itulah akhir dari alur cerita film Deep Water. Film ini mengingatkan kita bahwa terkadang berhasil selamat dari satu bencana bukan berarti perjuangan telah usai. Justru ancaman yang sesungguhnya bisa saja baru dimulai ketika harapan terasa begitu dekat. Kalau kamu menikmati ulasan seperti ini, jangan lupa dukung Teyuga Channel dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita film-film seru lainnya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tidak semua tempat yang terlihat aman benar-benar bisa menyelamatkanmu.